wacana Islam, syariah harus direbut oleh NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, berhalal bihalal. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini perkenankan kami untuk menyampaikan, selama acara berlangsung mohon protokol kesehatan selalu kita taati. Kemudian yang kedua, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai Marzuki Mustamar baru saja rawuh, dalam hati kami tadi sudah deg-degan. Beliau ada macet di Blitar dan alhamdulillah beliau bisa rawuh, dan mulai dari awal turba sampai sekarang beliau selalu mendampingi kita semuanya. Apresiasi yang luar biasa kepada beliau. Semoga beliau diberikan umur panjang, sehat walafiat. Dengan kesibukan yang luar biasa, beliau tetap istiqomah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja pada presentasi Pancaharokah Nahdlatul Ulama yang disampaikan oleh PWNU Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan Pancaharokah NU Center. Next. Ada 5 harokah yang kita sebut dengan Pancaharokah, 1 abad Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kaderisasi dan pendataan. Yang kedua, pendidikan berkualitas. Ketiga, ekonomi kemandirian. 4, kesehatan dan kesejahteraan. 5, literasi dakwah. Panjenengan semuanya insya Allah sudah memegang panduan materi turba PWNU Jawa Timur tahun 2021. Ini semuanya ada di dalam buku panduan. Hanya ingin kami sampaikan secara singkat bahwasanya gerakan pengkaderan dan pendataan anggota, pengkaderan di Nahdlatul Ulama dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, pengkaderan kepengurusan, meliputi pelatihan pengembangan wawasan keagamaan atau PWPK untuk syuriah, pelatihan kader penggerak atau PKP, dan madrasah kader NU atau MKNU. Yang kedua, pengkaderan badan otonom IPNU, IPPNU, PMII, Ansor, Fatayat, Muslimat. Kemudian yang ketiga adalah pengkaderan profesi atau kelembagaan. Berikutnya, pelaksanaan dan rencana pengembangan pengkaderan NU di wilayah Jawa Timur. Yang pertama, pelaksanaan MKNU diikuti oleh seluruh pengurus harian PCNU dan harian lembaga badan otonom NU cabang.
Yang ketiga, seluruh pengurus Tanfidiyah MWCNU dan Ketua Lembaga Badan Otonom MWCNU. Yang ketiga, seluruh ketua dan sekretaris ranting NU. Kemudian pelaksanaan PKPNU diikuti oleh seluruh anggota NU yang menjadi ketua takmir masjid dan kepala sekolah di tingkatan ranting NU. Yang kedua, seluruh anggota dalam posisi strategis. Yang ketiga, seluruh anggota NU yang akan menjadi pengurus Tanfidiyah NU. Kemudian pelaksanaan PPWK diikuti oleh seluruh jajaran Syuriah PWNU dan seluruh jajaran Syuriah PCNU. Yang berikutnya, gerakan pengkaderan dan pendataan anggota. Pengkaderan akan terus dilakukan dengan menyampaikan penguatan materi, termasuk update materi, posisi NU kekinian, penguatan skill instruktur, fasilitator, kemudian koordinasi satu tingkat di atasnya wajib dijalankan jika dalam forum apel kader, temu kader, atau temu instruktur yang menghadirkan di luar cakupan wilayah kerja, baik peserta maupun narasumber. Kemudian sertifikat pengkaderan resmi dikeluarkan oleh PWNU Jawa Timur, kecuali PCNU yang telah mendapatkan rekomendasi mandiri dari PWNU Jawa Timur. Dalam hal pendataan anggota, program pendataan anggota NU perlu dilengkapi pendataan kualitatif selain berbasis kuantitatif. Pendataan kualitatif dilakukan berdasarkan profesi, potensi, dan posisi strategis warga NU dengan cara mengoptimalkan fungsi perangkat organisasi berbasis segmentasi sebagaimana Ikatan Sarjana NU atau ISNU, Persatuan Guru NU atau Pergunu, dan lain-lain, atau komunitas profesi sebagaimana Perhimpunan Dokter atau PDNU, Himpunan Pengusaha Nahdliyin atau HPN, dan lain-lain. Program pendataan dan penggunaan teknologi untuk database anggota NU sedang disiapkan oleh PWNU Jawa Timur dengan melibatkan tim khusus atau personal in charge yang disiapkan oleh masing-masing PCNU. Optimalisasi penggunaan data anggota NU untuk pengembangan kerjasama program PWNU para pihak dengan prinsip kerjasama yang mutualistik dan setara. Kemudian berikutnya, gerakan pendidikan berkualitas menuju 1 abad NU serta 1 abad NKRI di tahun 2045. PWNU Jawa Timur memiliki gerakan pendidikan berkualitas untuk menyiapkan sumber daya manusia NU yang unggul dengan menjalankan 2 langkah penting: mendirikan, menyediakan, mengelola lembaga pendidikan unggulan mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Untuk pendidikan dasar dan menengah, Lembaga Pendidikan Ma'arif PWNU Jawa Timur menyiapkan 100 sekolah atau madrasah unggulan bertaraf internasional. 2. Untuk pendidikan tinggi, Lembaga Pendidikan Tinggi atau LPTNU Jawa Timur menyiapkan jaringan pendirian dan pengembangan perguruan tinggi NU di setiap PCNU di wilayah PWNU Jawa Timur. 2. Mengupayakan program beasiswa melalui program beasiswa prestasi keagamaan kerjasama PWNU Jawa Timur dengan perguruan tinggi negeri.
Ada Institut Teknologi 10 November atau ITS dengan program seleksi kemitraan dan mandiri. Ada Universitas Negeri Surabaya, ada Universitas Trunojoyo Madura, dan lain-lain. Gerakan pendidikan berkualitas, program beasiswa menuju 1 abad NU untuk lulusan lembaga pendidikan atau pesantren NU atau pelajar NU di Jawa Timur, kerjasama PWNU Jawa Timur dengan perguruan tinggi NU, termasuk diantaranya adalah UNUSA, UNISMA, UNIRA, UNWAHA, UNISUDA, UNISDA, dan lain sebagainya. Kemudian untuk gerakan pendidikan berkualitas, di sini ada program beasiswa NU dengan persyaratan-persyaratan yang bisa kita lihat dalam buku panduan. Demikian juga dalam hal cara pendaftaran, sistem pendaftaran juga bisa kita lihat dalam buku panduan. Untuk berikutnya, gerakan ekonomi kemandirian. Indonesia sedang serius melakukan program pemulihan ekonomi nasional menyusul terjadinya krisis ekonomi akibat krisis kesehatan karena pandemi COVID-19. Di antara yang diprioritaskan adalah pendampingan bagi usaha mikro melalui bantuan produktif usaha mikro yang ditargetkan tersalur sejak Maret tahun 2021. Usaha lainnya, program padat karya kementerian atau lembaga pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan. PWNU Jawa Timur akan menyatukan diri dalam ikhtiar pemulihan ekonomi nasional. Salah satu yang akan ditempuh adalah dengan mendirikan 100 BMTNO di seluruh Jawa Timur, dengan tetap mensinergikan dengan program ekonomi PWNU Jawa Timur yang sudah dijalankan sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah gerakan filantropi zakat infak sodako yang dikoordinasi melalui NU Care Lazisnu PWNU Jawa Timur. Ada juga gerakan NU Economics yang dikoordinasi oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Ada juga gerakan retail dan outlet warung warga NU atau yang disebut dengan Warnu yang dikoordinasi oleh Pusat Koperasi dan Primer. Kemudian peluang bisnis dan ekonomi lainnya yang perlu direspon bersama jaringan para pengusaha dan mitra usaha NU memanfaatkan tren industri digital, industri halal, serta penguatan UMKM atau desa dan startup bisnis. Berikutnya adalah gerakan kesehatan dan kesejahteraan, data dan fakta, lembaga dan fasilitas kesehatan melalui RSI atau RSNU dan klinik kesehatan milik NU melalui LKNU, Arsinu, dan PDNU. Di dalamnya ada 27 rumah sakit milik jaringan NU yang sudah beroperasi tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Gresik, Malang, Bangil, Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Tulungagung, Ponorogo, Bojonegoro, Jember, dan Banyuwangi. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Masham Musa. Sugeng rawuh Kiai. Kami lanjutkan. Ada 5 rumah sakit NU sedang proses pendirian
di Babat, Lamongan, Nganjuk, Lumajang, Situbondo, dan Pasuruan. Kemudian ada 59 fasilitas kesehatan berupa rumah sakit bersalin, klinik, poliklinik, balai pengobatan yang tersebar di hampir seluruh kepengurusan PCNU di Jawa Timur. Kota yang belum terjangkau fasilitas kesehatan NU, di dalamnya ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Ngawi, Madiun, Pacitan, Magetan, Trenggalek, dan Batu. Kemudian berikutnya akan diadakan rencana gerakan pendirian fasilitas kesehatan menuju 1 abad NU dengan mendirikan 100 rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan di PCNU atau MWC atau pesantren, sekolah, ataupun komunitas. Kemudian membangun jaringan layanan kesehatan warga NU melalui Arsinu, PDNU, LKNU bersama pemerintah atau BUMN, rekanan swasta, dan jaringan internasional. Terakhir, gerakan literasi dakwah. Terima kasih rawuhnya Gus Wok hadir walaupun kok belum dilantik. Ketua PCNU Kabupaten Trenggalek lama, wajah baru atau baru tapi wajah lama. Ahlan wa sahlan bihudurikum Bapak Kiai Haji Abdul Salam Sohib. Beliau pun juga sangat aktif mulai dari awal sampai sekarang, selalu mendampingi kita dalam tur PPNU Jawa Timur ke daerah-daerah, kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian gerakan literasi dakwah. Situasi dan tantangan dakwah hari ini perlu kami sampaikan. Keterbukaan informasi akibat perkembangan teknologi komunikasi mengakibatkan derasnya arus informasi yang harus diterima oleh warga NU di semua usia dan di semua komunitas. Tidak terelakkan adanya kompetisi keras berupa persaingan kampanye ideologi, cara pandang, dan gaya hidup oleh dua arus besar, yaitu sekularisme, liberalisme, kapitalisme, dan radikalisme serta terorisme yang semuanya mengatasnamakan agama. Arah gerakan yang akan kita tempuh di internal NU perlu kita ketahui bersama bahwa kita temukan kesadaran dalam bermedia sosial, namun belum terbentuk sebuah orkestrasi atau gerakan bersama literasi atau dakwah yang mensinergikan semua potensi atau khasanah NU atau pesantren dengan mengoptimalkan fungsi media dan sosial media. Target yang harus kita tuju merujuk survei Alfara Research bahwa tren masyarakat Indonesia ke depan akan mengarah kepada pola pikir masyarakat kota atau urban, daya beli masyarakat kelas menengah atau middle class, dan gaya hidup milenial. Wacana Islam, syariah, halal harus direbut oleh NU, menyusul surutnya gerakan radikalisme. Kemudian bentuk daripada gerakan literasi dan dakwah yang akan kita lakukan adalah melaksanakan aktivitas dakwah untuk masyarakat kota atau kelas menengah atau milenial melalui orkestrasi dakwah dan bauran strategi media mainstream, media sosial, dan event. Kemudian melaksanakan aktivitas literasi dakwah kepada halayak luas melalui layanan konsultasi Islam,
kemudian research, dan penulisan sejarah perjuangan umat Islam atau santri. Demikian materi Turba Silaturahmi PWNU Jawa Timur dan Konsolidasi Jam'iyah. Dan untuk selanjutnya, sesuai dengan aturan main yang baru saja disebutkan oleh MC, bila ada paparan berupa laporan, dan insya Allah nanti pun juga akan ditanggapi oleh segenap pengurus PWNU Jawa Timur, dan nanti bila ada feedback juga akan kami sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.